Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial ya, cara pembuatan nozzle. Yaitu ini adalah nozzle blast, yaitu untuk mesin sunblasting ya teman-teman ya. Ya, mesin pembersih. Oke, next ya teman-teman ya. Kita lanjut ke proses pembuatan nozzle blast, yaitu perangkat dari mesin sunblasting. Ya oke teman-teman, kita simak cara pembuatan nozzle blast ya teman-teman. Ini adalah reparasian atau pengakalan, juga pembuatan nozzle blast itu sendiri teman-teman ya, yaitu perangkat mesin sunblasting. Dan sunblasting sendiri adalah proses penyemprotan abrasif material, biasanya berupa pasir, silika, steel, green, dan lain sebagainya ya teman-teman, dengan tekanan tinggi pada suatu permukaan dengan tujuan untuk menghilangkan material. Yaitu material termaksud kontaminasi teman-teman ya, seperti karat, cat, garam, oli, atau jamur-jamur pada crankcase motor mesin. Bisa juga untuk pembersihan, yaitu logam stainless, kayu, dan lain sebagainya teman-teman ya. Dan vapor blasting ini sendiri sejatinya merupakan proses pembersihan dengan menggabungkan antara udara serta uap dengan pasir besi yang disemprotkan dengan tekanan 40 PSI teman-teman ya. Jadi tekanannya lumayan kenceng, tekanannya lumayan keras teman-teman ya, dengan tujuan untuk memulihkan pasir besi pada vapor blasting itu sendiri teman-teman ya, dikarenakan faktor pasir besi yang tidak memadat ketika dicampurkan dengan air teman-teman ya. Makanya dipakai untuk vapor blasting ini, yaitu pemakaian pasir dan serbuk besi dengan tujuan untuk memadatkan ketika dicampurkan dengan air di waktu disemprotkan ya teman-teman. Ya inilah teman-teman ya, ini adalah vapor blasting yang lama, yang bawaan ori ya teman-teman ya, tapi posisinya pendek, press seperti ini. Jadi nanti kita akal atau kita kolaborasi atau kita lebih sempurnakan ya teman-teman, menjadi lebih panjang nantinya ya teman-teman, seperti video pertama tadi ya teman-teman ya. Ini adalah yang standarnya. Nanti kita buat hanya lebih panjang pada permukaan yang belakang ya teman-teman. Jadi dia lebih panjang 3 cm, dengan tujuan agar penyemprotan lebih sempurna teman-teman ya, waktu dipakai untuk bekerja ya teman-teman ya. Oke, next teman-teman ya. Sebenarnya ada dua mesin sunblasting itu sendiri. Yang pertama ada dry sunblasting ya teman-teman. Dry sunblasting ini sendiri adalah metal, besi, aluminium, kayu, pipa, struktur, baja, dan lain sebagainya. Jadi untuk membersihkan permukaan tersebut ya teman-teman, seperti besi, kotoran-kotoran besi atau korosi-korosi besi. Juga buat AL juga bagus, atau aluminium. Biasanya kan crankcase mesin mempunyai kotoran yang cukup banyak jika sudah lama dipakai ya teman-teman. Jadi untuk pembersihannya lebih bagusnya kita pakai yaitu sunblasting, yaitu dengan dry blasting itu sendiri teman-teman ya. Untuk besi, aluminium, atau kayu, jamur-jamur kayu untuk membersihkan kayu yang lama, kotor-kotoran kayu, atau pipa-pipa saluran air juga bisa untuk membersihkan ya teman-teman ya. Juga struktur-struktur baja seperti baja ringan, seng,
juga bisa dibersihkan dengan mesin sunblasting ini sendiri ya teman-teman ya. Dan yang kedua yaitu watt sunblasting ya teman-teman ya, yaitu digunakan pada tangki-tangki atau rangka-rangka mobil, bodi-bodi kapal, atau furnitur ya, juga bisa ya teman-teman untuk membersihkannya, untuk kita semprotkan pada benda-benda tersebut seperti tangki-tangki kilang minyak juga bisa, yaitu benda berbahan metal ya yang beresiko terbakar seperti tangki BBM, tangki-tangki kilang minyak, atau pom bensin itu sendiri ya teman-teman ya. Dan proses ini dilakukan dengan mencampurkan bahan kimia anti karat yang dapat meminimkan ya teman-teman ya, meminimkan adanya percikan api. Jadi lebih aman dipakai untuk kilang-kilang minyak, untuk membersihkan tangki-tangki minyak atau yang berhubungan dengan bahan bakar ya teman-teman. Jadi wet sunblasting ini lebih aman dipakai jika untuk membersihkan bahan-bahan logam dengan tujuan membersihkan kotor-kotorannya teman-teman ya, yang dipakai untuk BBM biasanya teman-teman ya. Dan juga untuk korosi merupakan suatu hal yang sering terjadi ya teman-teman pada benda berbahan dasar seperti logam, metal, besi, dan sunblasting lah yang paling efektif untuk karat dan kotoran ataupun cat ya teman-teman ya. Oke, next teman-teman ya, kita simak cara pengerjaannya ya teman-teman untuk pembuatan nozzle blast itu sendiri, yaitu perangkat dari mesin sunblasting ya teman-teman. Sebenarnya untuk peralatan nozzle blast ya teman-teman, sebenarnya masih bagus, masih normal untuk bawaan orinya, tapi kita coba untuk dirubah dengan kepanjangan kita lebihkan 3 mili atau 3 cm ya teman-teman, kita lebihkan panjang agar supaya kerja alat itu sendiri bisa maksimal teman-teman ya. Sebenarnya masih normal untuk bawaan orinya, tapi hanya kita ingin hasil yang maksimal di waktu menggunakan atau dipakai untuk bekerja ya teman-teman. Dan nozzle blast itu sendiri merupakan salah satu jenis peralatan blasting dari air blast teman-teman ya, yang berguna sebagai media keluarnya material abrasif seperti pasir, silika, steel atau steel green, steel shot, garnet, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Kita bisa memakai pasir atau serbuk besi teman-teman ya untuk proses pembersihannya. Yang sering pakai kita dalam pembersihan adalah kerengkes-kerengkes mesin motor ya teman-teman, atau seperti alat-alat pabrik, perangkat-perangkat pabrik yang sudah lama tidak dipakai dan sudah lama dianggurin ya biasanya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman ya, teman-teman bisa membuka YouTube orang lain tentang mesin sunblasting ya teman-teman, atau vapor blasting. Karena di video ini hanya menunjukkan cara pembuatan nozzle blast ya teman-teman ya. Jadi kita tidak menyediakan dalam video untuk video lengkap di tutorial kali ini. Jadi teman-teman boleh bisa buka Google atau buka YouTube channel yang lain untuk memahami alat sunblasting itu sendiri ya teman-teman ya. Karena di tutorial kali ini kita tidak bisa menunjukkan
alat sunblasting itu sendiri atau cara kerjanya secara langsung, karena ini kerjaan dari temen ya, kerjaan dari temen yang hanya dibawa perangkatnya saja, perangkat sunblasting yaitu nozzle blastnya ya teman-teman ya. Dan vapor blasting itu sendiri sejatinya merupakan proses pembersihan dengan menggabungkan udara atau uap dengan pasir besi yang disemprotkan dengan tekanan 40 PSI ya, yang seperti saya yang bilang tadi, dengan tujuan memulihkan atau menyempurnakan keluarnya atau kerja pasir besi pada vapor blasting itu sendiri, dikarenakan faktor pasir bersih yang tidak memadat ketika dicampurkan dengan air teman-teman ya. Jadi bagus digunakan untuk alat tersebut ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita sudah lakukan pengamplasan tadi ya, kita amplas, kita haluskan, dan kita coba tadi, sempat kita coba memasukkan yaitu perumahan nozzle blast ya teman-teman. Next kita lakukan ya ini teman-teman ya, ini adalah perumahannya ya, nanti akan masuk di dalam perumahan itu tersebut ya teman-teman untuk nozzle blastnya ya. Next kita ke pengeboran ya teman-teman, kita buat si titik center untuk proses pengeboran nanti ya teman-teman ya. Untuk pengeboran kita lebih besar daripada yang ori ya teman-teman. Kalau yang ori cukup 6 mili, tapi kali ini kita pakai 8 mili ya untuk nomor mata bornya, bertujuan agar maksimalnya di waktu bekerja pada sunblasting itu sendiri teman-teman ya. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak. Ini adalah pembuatan titik center ya sebelum pengeboran agar tidak bengkok di waktu kita mengebor, dengan tujuan untuk meluruskan lubang pengeboran ya teman-teman pada ukuran mata bor 8 mili itu ya teman-teman ya. Oke, next kita ke pengeboran ya teman-teman ya, kita bor saja. Untuk pengeboran sangat hati-hati ya teman-teman, tapi kalau ada gimbal sedikit saja bisa menyebabkan patahnya mata bor. Walaupun sebagus apapun, kalau pemakaiannya atau pengerjaannya tidak lurus, maka bisa akan terjadi patah pada mata bornya ya teman-teman. Oke, sudah cukup sepertinya proses pengeborannya ya teman-teman. Setelah cukup proses pengeborannya, kita nanti menuju ke pemotongan ya teman-teman. Kita potong sesuai apa yang kita inginkan, kita preskan ya teman-teman ya. Ya, inilah proses pengeborannya teman-teman. Lumayan dalam ya teman-teman, untuk kedalamannya bisa mencapai 7 ini ya teman-teman ya, 7 cm ya teman-teman. Karena yang lama 5 dan yang buatan baru ini lebih 3 cm, jadi 8 ya teman-teman ya. Total panjangnya 8 cm. Ya, oke, sudah cukup ya teman-teman untuk proses pengeboran, yaitu kita menuju ke proses pemotongan ya teman-teman. Kita potong saja ya, kita potong saja sesuai yang kita inginkan, mendekati finishing ya teman-teman ya. Nanti untuk proses pemasangannya kita tidak lanjut ke video ya teman-teman, maaf, karena proses pemasangannya yaitu di tempat konsumen kita yang punya barang teman-teman ya, karena ini konsumen hanya membawa alatnya saja.
hanya sedikit perangkat saja yang dibawa ke bengkel kita ya teman-teman ya, yang akan kita reparasi nanti ya teman-teman. Ya, kita ke proses belakangnya ya teman-teman. Kita buat seperti ini, belakang juga seperti ini. Kalau bentuk memang sama teman-teman ya, bentuk sama dengan yang lama, tetapi yang beda hanya panjang dan lubang tengahnya ya teman-teman, diameter lubang tengahnya saja, itu aja yang beda. Kalau bentuk sama, diameter tetap sama, prosesnya juga, sistem kerjanya juga sama, hanya saja ini dipanjangkan agar lebih maksimalnya proses pengerjaannya nanti ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, sudah selesai untuk proses pembuatannya, sudah finishing. Tinggal kita amplas saja, kita finishing yang terakhir. Ya kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Ya oke, next ya teman-teman ya, inilah yang kita buat tadi, yaitu nozzle blast-nya teman-teman ya. Ini adalah perumahannya, dan ini yang ori. Yang orinya teman-teman ya, bentuk sama, hanya beda lubang dan panjangnya saja, bertujuan agar memaksimalkan proses pengerjaan di waktu dipakai untuk bekerja nanti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video kami untuk pembuatan nozzle blast ya pada mesin sandblasting atau mesin pembersih kotoran, terak, karat dan lain sebagainya pada crankcase motor apapun dalam bentuknya, bisa logam dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita next ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.